Hore, senangnya YouTuber Manula ternyata bisa juga gajian dari YouTube. Baik, Bapak Ibu sekalian, setelah 2 tahun lebih saya dimonetize oleh Google. Kemudian mereka minta nomor rekening dan sebulan yang lalu tepatnya saya mendapatkan sejumlah upah lah, semacam gaji ya. Jadi gajian juga lah walaupun sudah Manula dan YouTube-nya hanya sekedarnya. Kemudian kenapa bisa saya dapat atau kenapa saya bisa gajian dari YouTube? Mungkin kaum Manula lah, kalau anak muda ya nggak imbang lah, pastinya mereka harus bisa menggunakan media sosial sebagai salah satu mata pencaharian di era digitalisasi sekarang ini. Tapi bagi kami kaum Manula yang 60 tahun ke atas, bagi saya ini prestasi. Karena saya tidak menyangka juga ternyata saya juga dimonetize dan kemudian mendapatkan gaji dari YouTube. Tapi walaupun begitu, mungkin sedikit saya berikan kiat-kiat yang saya buat ya. Karena dari segi teknologi tentu saya jauh ketinggalan dari anak-anak muda, belum lagi dari segi popularitas. Saya tidak orang populer, tapi orang biasa-biasa saja. Tapi ternyata bisa juga di monetize yang akhirnya mendapat gaji ya. Jadi apa yang saya lakukan? Pertama sekali saya mulai tahun 2019 akhir kalau nggak salah mulai saya ber-YouTube Ria ini. Pertama saya konsisten. Artinya konsisten, kalau 2 kali seminggu tetap saya buat YouTube 2 kali seminggu. Malah waktu saya masih awal-awal saya sempat kecanduan, bisa sekali sehari atau sekali 2 hari. Tapi terakhir sekali setahun setelah saya mulai ber-YouTube ini, saya buat mungkin 2 kali seminggu. Dan sekarang ini bisa 2 kali seminggu atau sekali seminggu. Tapi intinya kelihatannya pertama konsisten ya. Kemudian yang kedua tidak perlu malu ya. Saya juga jangankan orang lain, anak saya sendiri pun sempat menanyakan saya, gimana Bapak bisa main di YouTube? Komputer aja nggak ngerti katanya. Karena saya menggunakan YouTube ini hanya menggunakan HP ya. Dan sering juga saya minta tolong untuk direkamkan oleh anak saya. Walaupun mereka tidak yakin juga. Ya, artinya jangan orang lain, anak sendiri pun tidak yakin kalau saya itu nanti bisa dimonetize. Tapi intinya saya tetap konsisten. Yang kedua, selain konsisten, saya itu tidak malu memang. Karena setiap orang saya kenal, biasanya saya suruh di subscribe, di like ya. Mungkin ada yang berhasil, ada yang tidak. Tapi ada perkembangannya dari waktu ke waktu. Ada perkembangan subscribe, kalau nggak salah sekarang ini subscribe saya 6.600 lebih lah sekarang ini ya. Jadi tidak perlu malu, diberitahu aja yang kenal-kenalan dan lain sebagainya bahwa kita membuat YouTube. Kemudian yang ketiga juga saya rasakan kita rajin mengkomen YouTube orang lain. Dan juga tentu tidak hanya mengkomen tapi juga mensubscribe YouTube. Itu saya rasakan manfaatnya, karena orang-orang terutama pemula biasanya dia saling membalas itu subscribe-nya. Setelah kita subscribe YouTube-nya, dia pun akan di-subscribe. Artinya kita harus take and give lah sama YouTuber pemula. Malah saya tidak ragu-ragu juga, walaupun YouTuber terkenal sekalipun, saya tidak ragu-ragu juga untuk memberi komen, like, dan mensubscribe. Tapi mungkin mereka karena saking sibuknya tidak sempat melihat. Jadi lebih bagus YouTuber pemula itu kita bantu juga, saling bantu untuk like, mengkomen, dan mensubscribe. Kayaknya itu aja 3 kiat itu. Pertama, konsisten. Kedua, tidak perlu malu. Artinya ya bisa kita promo baik secara manual atau juga melalui media lain seperti Facebook ya. Yang keempat mungkin satu lagi itu kita harus rajin juga men-share di grup-grup Facebook atau di grup-grup WA yang kita ikuti. Itu juga membantu subscriber. Jadi ya berarti yang saya alami ada 4
4 model saya buat, ya. Itulah yang saya lakukan sehingga sampai sekarang YouTuber saya sudah dimonetize dan sudah mendapat sedikit gaji. Jangan tanya jumlah gajinya, bagi saya ya itu penting tapi tidak sangat penting. Tapi yang paling penting sama saya bahwa ternyata manula juga bisa. Jadi jangan kalah anak-anak muda. Gunakan media digitalisasi sekarang ini untuk kepentingan peningkatan kreativitas, daya karya anak-anak muda, karena banyak sekali media sosial yang memberikan kesempatan bagi Anda-Anda. Itu yang mau saya tekankan di sini, karena saya sendiri sebenarnya tujuannya ya mungkin tidak materi lah, tapi lebih kepada bagaimana tua juga bisa, apalagi yang muda. Kenapa tua nggak bisa? Karena kami yang tua-tua ini sebenarnya mengenal budaya komputer itu, digitalisasi ini sudah berumur tua. Pada saat sekolah kita tidak mengenal namanya komputer, apalagi HP juga tidak kita kenal. Tapi ternyata bisa. Oh iya, satu lagi, saya juga sebenarnya selain jadi YouTuber amatiran, saya juga menggunakan media sosial untuk berjualan. Karena saya lihat banyak sekali anak-anak muda yang sukses berjualan online. Saya juga ikuti, sehingga saya membuat suatu kegiatan yang seperti nama Pak Galeri. Di situ bisa saya menjual berbagai jenis produk-produk khusus, ya. Jadi intinya 4 hal yang saya lakukan sehingga saya dimonetize dan juga akhirnya mendapat gaji dari YouTube. Pertama tadi konsisten, kedua tidak perlu malu, ketiga rajin mensubscribe dan memberi komentar, like YouTube orang lain, terutama pemula. Kemudian yang keempat ya mungkin itu ya 4 tadi ya, 4 artinya ya itu aja yang saya ingat, itu yang saya lakukan selama ini. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa juga menjadi semacam sharing ya, pengalaman masing-masing YouTuber. Tentu beda-beda, tapi yang pasti kalau kita yang bukan orang terkenal tidak menjadi ukuran YouTube kita dimonetize. Begitu saja, lebih kurang mohon maaf, tapi sharing pengalaman ini saya pikir perlu, terutama untuk anak muda, supaya mereka terpacu untuk menggunakan media sosial ini ke hal-hal yang positif. Karena bisa banyak ternyata anak-anak muda yang kita lihat yang sukses dari berbagai produk-produk media sosial, baik YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Ya, demikian saja, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih selalu setia menonton video saya. Mudah-mudahan semua penonton saya dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan tidak kurang sesuatu apapun. Saya akhiri dengan salam Pak, Juan Juah Banta Karina, Oang.